لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, para guru-guru, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Karena dijelaskan wa'lam anna syukra sababun li ibqa'in ni'am al-mawjudah wa wasilatun ilan ni'amil mafqudah. Syukur adalah merupakan sebab tetapnya nikmat-nikmat yang sudah ada dan merupakan menjadi perantara. Syukur itu sebagai perantara nikmat-nikmat yang belum kita terima atau segala macam nikmat yang belum kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalulah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin, yang mana berkat mereka semua syariat Islam sampai ke tangan kita dan dapat kita pelajari seperti saat ini adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala faslun fi adadir raka'atis shalah. Fasal ini menjelaskan tentang jumlah-jumlah rakaat salat. Fungsi menjelaskan fasal ini adalah supaya kita dapat mengukur diri kita. Benarkah jumlah rakaat yang sudah kita lakukan, serta di dalamnya berbagai macam tentang penjelasan berapa rukun di dalam sehari semalam kita lakukan, dan berapa sunnah, berapa banyak bacaan tasbih yang kita ucapkan. Oleh karena itu benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah benar-benar berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat 5 waktu ini menyembah kepada setan. Setan berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat untuk melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah. Itu setan berputus asa. Hanya yang bisa setan lakukan fit tahrishi bainahum, adu domba, propaganda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji wada, pada waktu haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis hampir serupa bunyinya, inna syaitana qad aisa
min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada. Sesungguhnya setan ini telah berputus asa untuk menjadikan kalian di negeri kalian menyembah kepada setan. Walakin satakunu lahu ta'atun, akan tetapi akan menjadi satu buah ketaatan kepada setan fima tahtagiruna min a'malikum, jika kalian mau melakukan saling meremehkan amal-amal kalian antar sesama, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan, saling menyalahkan amal orang lain. Tahtagir ini meremehkan amalan orang lain. Apa itu? Kerjakan bid'ah. Apa itu? Baru anak kemarin sudah ngeremehkan orang lain, ngeremehkan pekerjaan orang lain. Itu perbuatan seperti itu menjadi puas setan. Sudah cukup, gak perlu kamu nyembah kepada aku, kata setan. Cukup kamu lakukan itu satu taat kepada aku, kata setan. Fasayarda bihi, dan setan ridho dengan perbuatan seperti itu. Puas, ridho di sini puas. Ya. Jadi jangan bangga orang yang memandang remeh orang lain, membid'ahkan, menyalahkan, ya. Itu memang mengikuti setan. Kata ulama, orang yang demikian sa'adhannuhu wattaba'ahwa, mereka yang suka demikian itu hanya mengikuti prasangka buruknya dan mengikuti hawa nafsunya. Maka di sini tentang sholat betul-betul dikelola oleh ulama, betul-betul diperhatikan, sehingga walaupun ini hal yang remeh tentang rakaat sholat, ya, kita benar-benar supaya mencocokkan diri kita pada apa yang dijelaskan oleh ulama, karena memang para ulama pewaris para nabi. Ketika kita mendengar hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama bagaimana? Ala wajhil ladzi naqalathu ulamaul ummah minas salaf wal khalaf. Salatlah kalian sebagaimana yang sudah dinukil oleh para ulama cara salatnya itu. Dinukil oleh para ulama. Bagaimana salatnya para ulama? Menukilnya dari mana? Dari gurunya ke gurunya, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala hasabin tangkil, ada silsilah keilmuan. Mudah-mudahan dengan mempelajari pada saat ini di halaman ini, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abi Suja, seorang ulama fikih, betul-betul cocok dengan apa yang beliau ajarkan, sehingga kita tidak di dalam melakukan sholat itu tidak mengada-ngada, tidak menurut saya pernah menyaksikan si fulan sholatnya begini, bukan seperti itu. Ala wajhil ladzi naqalathu ulamaul ummah minas salaf wal khalaf, menurut cara yang telah dinukil oleh ulama salaf dan khalaf. Ai al-musalli alal ittiba wal ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alal ittiba wal iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallu kama ra'aitumuni usalli itu betul-betul mengikuti dan meneladani bagaimana cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadar illa yaumul jum'ati 17 raka'atan. Jumlah rakaat fardu, rakaat salat fardu dalam sehari semalam untuk salat hadar. Untuk salat hadar itu salat orang yang tidak bepergian, bukan musafir. Jumlah rakaatnya 17 rakaat.
Amma yaumul jum'ah fa adadu raka'atil faraid fi yaumiyah 15 raka'atan. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat jumlahnya bukan 17, tetapi dikurangi 2 menjadi 15 rakaat dalam sehari semalam. Wa amma adadu rakaati salatis safar fi kulli yaumin lil qasir fa 11 rakaatan. Adapun salatnya orang musafir dalam sehari semalam untuk orang yang mengqasar salat menjadi 11 rakaat. Duhurnya 2 rakaat berarti dikurang 2. Asarnya 2 rakaat berarti dikurang 2. Isaknya 2 rakaat berarti dikurang 2. Berapa? 6 rakaat. 17 rakaat dikurang 6 sisa 11 dalam sehari semalam. Jadi yang diminta oleh syariat, kita melakukan sholat jumlah rakaatnya seperti itu, tergantung keadaannya. Kalau keadaan kita musafir berarti harus 11 rakaat jika mau mengqasar. Jika mau mengqasar sholat, jangan sampai ada di antara 5 waktu sholat kita tidak mengerjakannya, kurang dari jumlah rakaat yang sudah disebutkan. Apalagi yang sholat mingguan. Yang sholat mingguan tuh iri hati kali sama orang Nasrani ya. Ibadahnya mingguan, ikut mingguan, hari Jumat doang sholatnya. Terus yang tahunan ini ikut siapa? Sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Padahal yang dikerjakan itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Terus dia sholat untuk siapa? Sholat tahunan itu sholat untuk siapa sebenarnya? Mau dibilang dia mudah-mudahan dapat barokah berkat berkat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana mau dapat barokah? Only 5 waktunya ditinggalkan. Sak jagat doakan orang ini nggak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memang Allah yang menghendaki. Sak jagat alam raya ini doakan orang yang sholat Idul Adha, Idul Fitri tok, ya, nggak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ya Pak. Wa qawluhu fiha 34 sajadatan. Maka dijelaskan dalam sehari semalam itu ada 34 sujud. 34 sujud dalam sehari semalam. Dalam 1 rakaat 2 kali sujud dikali 17, 34, cocok ya. Jadi kita sujud sama Allah sehari semalam itu 34 kali. Sujud menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jumlah bilangan ini 17 rakaat? Dalam 24 jam umumnya kita hidup itu dalam sehari semalam ya. Jumlahnya 17 jam. Kita selain dipotong tidur kita 17 jam. 3 jam di malam hari ya, umumnya. Dari jam 6 ke 7, 8, 9 tidur. 2 jam sebelumnya, 2 jam sebelum fajar kita sudah bangun. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 17 jam. 17 setiap jam mewakili 1 rakaat atas dosa-dosa selama 1 jam kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mewakili 1 rakaat setiap jamnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya.
wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan melakukan takbir sebanyak 94 kali, wa tis'u tasyahudatin, dan melakukan tasyahud sebanyak 9 kali sehari semalam, wa asyru taslimatin, dan 10 taslimat, 10 salam, ya, 5 salat, ya, wa asyru taslimat, melakukan 10 salam, assalamualaikum warahmatullah, setiap salat 2 salam, dikali 5, 10 salam. Yang wajib, yang hukum fardu itu 5, yang hukum sunnah 5. Pahalanya beda-beda. Pahala fardu hukumnya, pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah. Wa mi'atun wa thalatun wa khamsuna tasbihatan, dan melakukan sebanyak 153 tasbih. 153 tasbih. Ruku 3, sujud 2 kali 6, 9. Ya, 9 kali 17 berapa? Cocok, 153. Cocok, ya. Berarti tanpa sengaja kita mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 153 tasbih. Ditambah dengan dikiran-dikiran kita. Maka dari itu, jika orang yang melakukan salat 5 waktu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wajar. Karena pengabdian orang yang salat 5 waktu tok, 5 waktu tok, ya, seperti itu banyaknya. 153 tasbih sehari semalam, belum zikirnya, belum wiritan tambahannya. Tinggal dikasih ruh saja. Bagaimana wiritannya supaya ada ruh? Melakukan hadar, hatinya hadir, melakukan hadrah, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-hadratu hiya hudurul qalbi ma'ar rabbi. Hadrah itu hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya bisa melakukan hadrah? Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan simpel menjelaskan di dalam kitab Risalatul Ma'wana, harus melakukan segala macam amalan-amalan zahir, khususnya 5 waktu, sambil memaksakan diri di dalam melakukan segala bentuk amalan zahir itu, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala sambil memaksakan diri. Awalnya memaksakan diri sehingga nanti menjadi otomatis hatinya ikut bergerak, hatinya hadir bersama Allah. Awal-awalnya saja harus memaksakan diri. Contoh orang yang membaca istighfar astaghfirullahaladzim 1000, mungkin istighfar 1000-nya yang hadir bersama Allah mungkin paling banyak hanya 300, atau bahkan kurang dari itu, bisa jadi 100. 1000 yang dibaca hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, hatinya hadir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan dosa-dosanya. Enggak semuanya 1000. Kalau ingin dapat lebih, kasih ruh wiritannya, kasih ruh salatnya. Ini hikmahnya kita belajar jumlah-jumlah bilangan. Ya. Jadi maka dari itu syariat Islam mengajarkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anaknya tentang sholat mulai dari umur 7 tahun. Memerintahkan sholat kepada anaknya mulai dari umur 7 tahun. Sampai umur 10 tahun dia berani meninggalkan sholat, wa yudrabu fiha, maka ditakzir, dipukul, supaya dia tidak berani meninggalkan sholat lagi.
Jangan terlalu sayang sama anak. Orang yang sayang sama anak yang mendidik anaknya sholat. Ya. Pekang pahanya itu. Ya, apa dipekang? Dicibit. Maka dari itu sunnah bagi orang tua menggantung rotan tongkat di rumahnya. Ya. Kalau berani ninggalkan sholat tuh nanti gerak sendiri. Buktikan, ambil, pukul telapak kakinya. Ya. Sehat pak, telapak kaki dipukul, sehat. Paling anaknya cuma nangis toh. Ya. Kalau di pondok lebih ekstrim lagi pak. Terlambat 1 rakaat 1 kali pecutan. Apa yang dipecut tergantung maunya kita apa. Mau telapak tangan, mau ke telapak kaki, silakan. Saya hanya bisa di telapak tangan kuatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau 2 rakaat 2 kali pecutan rotan dipecutkan di sini pak. Yang pertama, waktu pertama mondok, saya masuk pondok pertama kali, ngelihat orang dipecut itu nangis. Pada akhirnya kapok. Ya. Pada akhirnya sudah dapat 1 tahun 2 tahun kapok, rasain siapa suruh telat, siapa suruh melanggar. Nah. Kata Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, guru kami, beliau mengatakan, mudah-mudahan diterima segala bentuk amalnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, enggak apa-apa kalian sekarang sholat ini karena sholat berjamaah karena takut rotan. Awal-awalnya seperti itu. Nanti kalau kalian sudah dapat menikmati sholat itu sendiri, udah nggak peduli rotan, mau telat nggak apa-apa, yang penting saya sholat jamaah, nggak perlu sembunyi-sembunyi di kamar mandi. Nah, seperti itu tujuannya syariat mendidik anak kita, menyuruh kepada anak kita seperti itu. Mulai dari umur 7 tahun sampai 10 tahun dia berani meninggalkan sholat, kita harus sanggup mentakzir, menghukum anak kita. Ya. Kalau berani meninggalkan sholat, misalnya sholat duhur sudah sampai jam 3 pakai disuruh, besok pakai disuruh lagi ya, puter pak, ada volumenya itu di paha ya. Sampai ngucap ampun, nangis tidak apa-apa. Nah, kalau dia biasa meninggalkan mulai saat itu, terus kita biarkan, nggak sholat, nggak akan sholat. Wa jumlatur arkan fis sholati mi'atun wa sittun wa ishruna ruknan. Dan jumlah arkan, jumlah rukun-rukun yang kita lakukan di dalam sholat 126 rukun. Fis subhi 30 ruknan, dirinci 126 rukun, berarti sebanyak pahala fardu kita melakukan 126. Pahala fardu itu lebih besar daripada 70 kali rakaat, daripada 70 kali melakukan sunnah. 1 kali fardu melakukannya lebih besar daripada 70 kali sunnah. Dan ini kita melakukan sehari semalam 126 fardu, yang hukumnya wajib itu fardu rukun. Dan setiap rukun memiliki nilai pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dirinci fis subhi 30 ruknan, pada salat subuh itu terdapat 30 rukun, wa fil maghrib ithnani wa arba'una ruknan, dalam salat maghrib itu terdapat 42 rukun, wa fir rubaiyah, dan dalam jumlah yang rubaiyah 4 rakaat apa saja, zuhur, asar dan isya, arba'atun wa khamsuna ruknan, sebanyak 54 rukun. Jadi di total seluruhnya 126 rukun ya. Nanti dibuktikan Pak, dihitung ya. Ulama itu sedemikian merinci supaya kita sadar kita itu mendapat pahala dari Allah seperti itu.
Tapi ingat, darul jaza itu fil akhirah. Tempat mendapatkan balasan itu di akhirat. Ya. Jadi jangan merasa kalau kaya di dunia itu berkat sholatnya. Enggak. Ya. Balasan nanti untuk orang yang beriman itu di akhirat. Ya. Ila akhirih zahiru ghaniyan 'anil syara wa man ajaza 'anil qiyam fil faridah lima saggatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan. Maka bagi orang yang tidak bisa melakukan salat berdiri, maka dia harus melakukan salat duduk. Ala ayyi hayatin syaa walakin iftirasuhu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil adhar. Melakukan salat duduk bagi yang tidak mampu itu dengan duduk apa saja yang dia mau. Tapi paling afdal di antara salat duduk itu melakukan duduk iftiras, duduk tahiyat awal, daripada salat bersila. Ada 4 macam duduk, ya. Mutarabbi', duduk bersila. Al-iftiras, duduk tahiyat awal. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ya. Sama duduk iqa', duduk model anjing. Ingat Pak ya, duduk model anjing sudah sering saya praktekkan. Ada 4. Boleh melakukan cara duduk dengan salat ini jika tidak mampu berdiri. Terus yang mengajarkan salat pakai kursi itu siapa, Pak? Apa ulama pernah mengajarkan salat duduk di atas kursi? Lalu bagaimana duduk iftiras di atas kursi? Jadi duduk di atas kursi itu nggak ada sumbernya, karangan sendiri. Ya Pak, ulama nggak pernah menyebutkan, di dalam hadis nggak pernah ada. Ayo, mana orang-orang yang katanya suka kepada hadis Rasul, kalau berbeda dengan hadis Rasul itu bid'ah? Kenapa kalian orang-orang yang semua tidak pernah memberitahukan kepada orang-orang yang salat duduk di atas kursi, ikut atas perintah siapa? Salafi Mekah. Dari mana sumbernya? Sekarang udah memang babnya, bukan mau nyerang siapa-siapa. Ya, sekarang memang waktunya berbicara ini gitu. Nggak mampu berdiri bukan duduk di atas kursi. Apalagi ini aneh, duduk di atas kursi, begitu selesai sholat kursinya dipikul. Terus tidak mampunya di mana? Ditenteng kursinya. Utuk-utuk ini main-main ini. Sudah nggak belajar, ya. Kalau dikasih tahu, karena memang yang rata-rata orang yang seperti melakukan ini rata-rata orang sepuh, ya. Dikasih tahu merasa jadi orang tua, ya. Repot. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tapi setiap masjid kok selalu disiapin porsi-porsi ya. Pengurusnya sekarang itu setahu ilmu apa enggak? Makanya saya mampir masjid itu selalu siapin kursi-kursi yang benar sekarang rapi kecil gitu. Ya, terus mau ngikuti siapa Pak, saya tanya. Ya pada waktu pulang masih tenteng ini. Nah iya. Maka di sini kan banyak yang kita lakukan itu tanpa dasar ilmu. Hanya banyak ikut-ikutan. Ya. Kalau itu bid'ah berarti. Ya. Bid'ah jelas ya gitu. Ah iya. Itu sudah jelas-jelas melakukan bid'ah seperti itu. Sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Nah, kadang-kadang saya berpikir ikut siapa pakai kursi ini. Bahkan masjid-masjid menyiapkan kursi. Padahal setelah berdiri kalau dia tidak mampu suruh duduk, dan duduk yang paling afdol itu urutannya duduk iftiras, bukan taruh pantat di atas kursi, Pak.
Akhirnya ketika sujud kayak apa? Dia tidak meletakkan sujud dengan banyak yang dibuang akhirnya. Padahal dia cuma tidak mampu berdiri. Karena duduk di atas kursi, akhirnya rukuknya tidak benar. Harusnya cuma berdiri saja, satu udzur saja yang dia nggak bisa. Tapi karena dia duduk di atas kursi, berapa udzur, berapa rukun yang ia tinggalkan. Terus yang lain itu kemana? Sujud, rukuk, terus kemana? Rukuknya nggak tepat. Ini sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau di sholat di atas pesawat itu gimana? Kursi itu. Nah itu kan ada udzur namanya Pak. Nah, ini sholat di masjid. Itu kan hormatul waqt, perjalanan musafir, ya, menghormat waktu, tapi wajib iadah. Ya. Sholat fardu wajib iadah, tapi kalau sholat sunnah bebas, nggak madep kiblat pun nggak apa-apa. Ya. Kalau ada udzur seperti itu, duduk sholat di dalam mobil, boleh sholat duha dalam mobil. Kiblatnya tergantung mobilnya mau kemana. Nah, itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu Anda melakukan di atas pesawat, wajib i'adah setelah turun, wajib diulang. Hanya menghormati waktu. Sholat fardu ketat, jangan asal karang-karang. Ini urutannya. Saya ini dilengkapi dengan hadis Rasul. Nggak mampu berdiri, suruh duduk, bukan duduk di atas kursi. Dan paling afdalnya duduk iftiras. Terus kalau di atas kursi mau iftiras kayak apa? Karena kalau sudah duduk di atas kursi, nanti rukun-rukun yang lain pasti ditinggalkan juga. Padahal udzurnya cuma satu, berdiri. Enggak apa-apa bicara seperti ini. Mau tersinggung atau tidak tersinggung ya terserah. Kalau dia punya hati karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada yang ngasih tahu. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Jangan lihat yang lalu bagaimana saya sholat karena melihat amal, oleh karena itu sama Allah taala Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam beramal jangan melihat amal kita. Kalau kita melihat amal kita, akhirnya menjadi orang yang congkak, sombong. Orang dipandang rendah karena tidak sholat. Dikasih tahu nggak mau karena merasa, oh saya udah sekian tahun ibadah. Akhirnya wiritan banyak. Kalau karena amal Pak digoda sama setan. Suruh kamu sekarang sudah jadi wali. Kamu sekarang wiritan sudah sekian, sholat sunnahnya banyak. Digoda. Kalau hati ini mengaku, oh iya bagaimana saya tidak wali, saya sholatnya seperti ini, zikirnya seperti ini, kena sudah hatinya. Akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Imam Imam Ibnu Athaillah asakan dari dalam kitab Al-Hikamnya, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang, salah satu tanda orang itu bersandar kepada amalnya, ketika dia tergelincir dalam suatu perbuatan dosa atau ada amal yang ia tinggalkan, harapannya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah malas saya sholat duha kemarin, nantilah sekalian saya supaya bisa istiqomah. Itu melihat amal. Kalau yang sudah kita lakukan sudah, biar tidak usah dipandang. Yang akan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lakukan jangan merasa itu amal kita. Karena kenapa? Karena yang memberikan gerakan Allah, yang memberikan kita mau bisa hadir ke masjid Allah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana punya kita? Enggak ada punya kita. Maka dari itu kemuliaan itu juga milik Allah. Terserah Allah mau memberikan kemuliaan itu kepada siapa saja. Kepada orang yang sholat atau kepada orang yang tidak sholat. Itu hak prioritas Allah Ta'ala. Nih, kalau kita melihat amal kita, kita protes sama Allah. Ya Allah, saya sholat. Lalu bagaimana di dalam zaman Bani Israel, sholat 500 tahun nggak pernah absen, beribadah, bukan sholat saja, macam-macam ibadah, 500 tahun khalwat di dalam goa.
ketika mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ia menuntut kepada Allah, diberi oleh Allah masukkan surga, dia berkat rahmatku. Enggak ya Allah, saya mau masuk surga karena amal saya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cerita supaya kita tidak bersandar kepada amal kita. Mari, kalau kita tidak bersandar kepada amal kita, kalau ada kebenaran datang, terima dengan baik. Nah, ini bukan di masjid sini saja Pak, saya di Sumberjo, di Al-Amin, semuanya itu ketika ada saya malu mau sholat di atas kursi. Tapi saya bilang jangan karena saya, buang kursi ini, jangan taruh. Ya. Loh, sholat duduk enak loh, sholat duduk itu enak, tidak repot, sujudnya bener kan begitu. Kok mau milih di atas kursi itu apa maksudnya? Secara akhlak juga nggak akhlak, yang lain duduk bawah dia di atas. Ya. Apalagi Jumatan, kayak dia yang jadi raja, semua duduk di bawah, dia Jumatan duduk di atas kursi. Sedikit mau tanya. Silakan. Masalah sunat apa misalnya. Iya. Makmum dan imam dalam sholat, tetapi imamnya itu meninggalkan sunat apa-apanya, atau tinggal harusnya kan. Terus makmumnya ini meneruskan sholat apa-apa. Habis itu mufarokoh bisa gitu. Nah. Jadi kalau sholat imam meninggalkan sunnah ab'ad, misalnya imam tidak tahiyat awal, atau katakan imam tidak melakukan kunut, ya, harus ikut kepada imamnya, tidak boleh mufarokoh. Oke, karena imamnya sudah masuk ke rukun, ya gitu. Iya, kalau sudah masuk ke rukun nggak, misalnya berdiri kan? Ya. Jadi imam harus ikut berdiri, makmum harus ikut berdiri, nggak boleh dia melakukan tahiyat awal. Ya. Karena hukumnya sunnah, sedangkan ikut kepada imam di dalam sholat, makmum itu hukumnya wajib. Kalau berbeda dengan imam, sholatnya batal. Kalau mufarokoh maksudnya? Kalau mufarokoh nggak rugi, nggak dapat sholat jamaah Pak. Mending lebih afdol dia tidak mufarokoh. Nanti akhir daripada sebelum sholat, makmumnya itu menggenapi sholat lagi, 1 rakaat lagi gitu. Nggak bisa gitu. Oh, batal itu malah Pak. Batal gitu ya? Batal malah. Karena sunnah ab'ad itu nggak wajib diganti. Yang wajib diganti itu rukun. Nah, nanti ada setelah ini membahas tentang kayak gitu. Ya, wal matruk, membahas sesuatu yang tertinggal di dalam sholat, cara menyelesaikannya itu bagaimana. Nanti setelah bab ini. Ya, ya Pak. Jadi kalau kita berbeda dengan makmum berbeda dengan imam dalam urusan sunnah, batal. Ya. Kalau di dalam urusan rukun boleh mufarokoh. Kalau ternyata dikasih tahu imamnya tetap tidak mau, misalnya harusnya sujud kedua, dia merasa sudah sujud kedua, ya. Padahal baru sujud pertama langsung berdiri, ya. Belum duduk di antara dua sujud langsung berdiri ke rakaat selanjutnya. Diingatkan, subhanallah, harusnya kalau ingat dia turun, oh ya saya baru, tapi tetap bersikukuh. Nah, ini boleh mufarokoh. Ya. Nah, ini kalau imamnya ternyata nanti sampai akhir baru sadar, oh iya tadi betul, saya belum melakukan duduk di antara dua sujud dan sujud kedua, baru nambah 1 rakaat. Karena rukun yang ditinggalkan. Kalau sunnah ab'ad, sujud sahwi itu sendiri hukumnya sunnah untuk sunnah ab'ad. Ya. Jadi harus ikut kepada imam. Apalagi pakai nambah, kalau pakai nambah ya tambah batal. Jadi yang dianjurkan kalau sunnah ab'ad yang ditinggal sebelum salam boleh melakukan sujud sahwi. Itu dianjurkan, sunnah hukumnya. Seandainya tidak sujud sahwi karena dia meninggalkan sunnatul ab'ad, nggak membatalkan kepada sholatnya, ya, tetap sah, ya Pak. Kalau nambah jadi tidak karu-karuan, ya. Ini udah waktu ya? Sudah waktu Pak ya? Silakan jika ada yang mau tanya. Oh, 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Ustaz, ini suatu ada kejadian
sholat isya si imam ini mengerjakan dia sholat maghrib. Nah, sudah diingatkan dia di rakaat ketiga itu dia masih aja mengerjakan sholat maghrib itu. Nah, si makmum ini dia ingat kalau sholat isya, kami 3 kali diingatkan nggak mau. Jadi sampai salam si imam, langsung salam dia sujud sahwi. Nah, terus si makmum ini apakah melanjutkan yang rakaat keempat atau tetap mengikuti imam? Oh iya. Makmumnya imamnya sholat maghrib. Iya, tapi pada posisi sholat isya, cuma si imamnya mengerjakan Maghrib. dan dia masih sholat maghrib. Oh, iya berarti imamnya sholat isya. Iya, tapi dia mengerjakan 3 rakaat. Salam. Salat ketiga itu dia tidak berdiri, dia malah tasawuf. Nggak, kita benahi dulu Pak. Imam sekarang melakukan sholat apa? Sholat isya. Makmumnya? Isya juga. Oh isya juga. Ya. Cuman yang dikerjakan sama si imam, dia sampai rakaat ketiga salam. Oh rakaat ketiga salam ya. Baru si makmum itu tetap duduk yang tasawuf awal, dia masih ingat memang si satu rakaat. Si imam sudah diingatkan, tapi masih tetap mengerjakan yang sebenarnya itu. Apakah si makmum ini melanjutkan rakaat keempat atau tetap ikut imam? Mufaraqah, lanjut yang keempat. Ya, karena sudah diingatkan tidak mau, berarti sudah bakal salam kan setelah itu. Karena itu tahiyat akhir, ya tahiyat akhir setelah itu pasti salam. Tidak apa-apa ikut duduk di awal dulu, ya ikut duduk di awal dulu mengingatkan. Subhanallah. Ternyata tidak mau bergerak, tetap bersikukuh pada tahiyat akhir, ya maka mufaraqah makmumnya. Mufaraqah langsung nambah 1 rakaat melanjutkan. Ya. Berarti keluar ikut imam berarti tidak? Ya tidak ikut imam, mufaraqah. Karena kalau ikut batal, karena kita tahu ini rukunnya sudah salah dia, salah jumlah rakaat. Ya. Tapi nanti setelah itu, setelah kita salam, kamu tadi 3 rakaat masih mengerjakannya. Ternyata dia ingat. Oh ya langsung nambah 1 rakaat. Imamnya langsung nambah 1 rakaat. Ya. Ini pernah kejadian sama Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan lupa, tapi dilupakan oleh Allah untuk jadi pelajaran. Ya. Rasulullah pernah sholat asar cuma 2 rakaat salam. Sehingga ada sahabat Dzul Yadain, Rasulullah bahkan sudah pindah posisi. Ya, didatangi oleh sahabat Dzul Yadain, aku siratis sholatu ya Rasulullah. Apakah sholat ini dikosor ya Rasul? Berpikir sejenak, apakah benar ya yang dikatakan oleh Dzul Yadain, kata Rasul kepada sahabat yang lain? Naam, dijawab naam, langsung nambah, melanjutkan. Ya. Melanjutkan rakaat yang ketiga. Asalkan dengan syarat tidak 8 kalimat jumlahnya. Nah, itu pelajaran yang betul-betul sangat berharga buat kita. Ya. Am kusiratis sholati ya Rasulullah. Am kusirat as-sholatu ya Rasulullah. Baru 4. Ya. Baru Rasulullah mengatakan ahaqqun Dzul Yadain. Apakah benar yang diucapkan Dzul Yadain? Ahaqqun Dzul Yadain, baru 3 kata. Ya. Baru dijawab oleh para sahabat naam. Ya. Cuma naam karena semua tahu hukum, tidak lebih berbincang-bincangnya. Baru nambah semua. Ya. Kalau kita pindahnya itu membelakangi daripada kiblat ya? Iya, karena memang membelakang, pindah posisi udah. Pindah posisi berarti membelakangi kiblat. Enggak, bukan mundur. Pindah posisi langsung duduk ke samping. Ya. Enggak batal. Jadi karena memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran, ya. Sudah masuk Isya insyaallah. Tadi sampai tentang sholat enggak mampu berdiri, duduk. Jika tidak mampu duduk, shalla muttaji'an, berbaring. Nah, selanjutnya insyaallah kita lanjutkan, ya. Jadi urutannya ada diajarkan oleh syariat, ya. Untuk sholat fardu ada sendiri, ya.
Dan tetap ketika ada udzur kita tidak mampu melakukan, hukumnya sama kayak berdiri. Ya, lain kalau salat sunnah. Kalau salat sunnah tidak ada udzur boleh. Nggak boleh, nggak duduk, boleh tidur salat sunnah. Nggak ada udzur, tapi pahalanya dipotong, ya, kena diskon. Ya. Yang duduk salat sunnah jadi 50% pahalanya. Sedikit, Ya, silakan. Kalau tidak bisa sholat berdiri itu juga itu tolong dilengkapi, tolong dicarikan hadisnya. Oh, ada Pak nih, tinggal dibacakan. Sudah ada di kitab ini. Hadisnya disebutkan oleh Rasul. Ya. Nanti insya Allah minggu depan kita baca hadis. Memang pas kena urutan itu, ya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Oh ya, untung diingetin. Biasa enggak pakai.